Halo Mas Niko, Riri, yeah. apa kabar? Baik, thank you. Gue nggak nyangka lo bisa bangun pagi. Asli, aku juga udah maksain harus bangun jam 8 buat ngobrol-ngobrol ini. Asik. Thank you ya, Ya. Jeff. Terima kasih Terima kasih bersedia Mas udah datang diundang. di Iya. di Cabin Fever. Di sini ada Mbak Mira. Tadi dia Yes. udah Halo udah Mbak Mira. hadir. Tadi aku lihat komennya. Semuanya udah excited banget nih, teman-teman menunggu kabar dari Jeffrey Nicole di situasi ini. Selamat datang di Cabin Fever buat yang baru bergabung. Jeff, gimana? Ngapain aja? Kuat gak di rumah nih? Alhamdulillah Udah sehat berapa? Mas. Udah berapa Selama minggu? Udah berapa karantin minggu? udah hampir 2 bulan. Tanggal 16 Oh, nanti Tuhan. 2 bulan. Yes. Oke. Eh, Selama kuarantin biasa-biasa aja sih. Kayak nonton film, Oke. series, terus ada olahraga juga. Jadi Iya. nggak yang ya sekalian belajar nonton film banyak gitu. Asik. Karena kan kemarin nggak sempet buat nonton film terus-terusan gitu. Akhirnya sekarang puas-puasin. Mas Riri sekarang gimana? Apa aja kegiatannya Baik, selama kuarantin? terima kasih. Thank you. Sekarang kita juga udah masuk minggu Miles nih, udah masuk minggu kayaknya udah masuk minggu ke-8 juga aja. Masuk minggu ke-8. Kita terakhir tuh masih di kantor awal Maret. Terus kemudian peringatan pemerintahnya datang, kita memutuskan mencoba disiplin karena mudah-mudahan dengan begini terjadi pengurangan lah ya dari mereka yang kena, dan ya mudah-mudahan nggak lama lagi kita bisa mulai prep lagi karena kita juga ada film yang lagi disiapin gitu, dan saya yakin kamu juga ya ada persiapan yang berhenti dong, Jeff. Ada persiapan yang Iya, ada persiapan film yang harus ditunda dulu karena COVID. Jadi ya sabar-sabar aja dulu sih. Yang kesian sebenarnya kru yang bulanan, yang kerjanya bulanan, Mas. Benar. Ya mereka sih yang harus diperhatiin. By the way, nyokap baik-baik? Alhamdulillah baik. Good. Oke, Jeff, yay, seneng banget nih. Gila ya, gue tuh ya kita baru kerja 1 kali. Mudah-mudahan kita akan bekerja lebih banyak kali-kali ke depan. Sangat seneng banget melihat karir kamu dan bagaimana kamu berproses gitu ya. Maksudnya melihat pertama kali dulu di film Pertaruhan. Kebetulan Pertaruhan itu sutradaranya Upi, salah satu sutradara juga yang sangat menyenangkan karyanya untuk diperhatikan gitu. Dan film itu juga kayak gambaran dunia laki-laki yang keras dengan berbagai pertanyaan gitu. Dan sejak itu, habis itu karir kamu melejit, main di banyak sekali film-film remaja, film-film genre gitu ya, film-film horor, film-film yang semuanya meledak luar biasa dan membuat banyak fans gitu. Tapi menurut saya dengan ketika pengalaman kita kerja bareng kemarin itu, saya tidak melihat ada perubahan dari kamu dalam artian membuat kamu sedikit punya jarak, atau kamu tuh tetap jadi kayak orang yang sangat simple, sederhana, baik hati, hangat gitu ya. Dan itu kualitas yang menurut saya keren, ditambah dengan disiplin dan antusiasme. Maksudnya kamu tuh sangat antusias gitu ya. Dalam pengalaman kita bekerja kemarin tuh, Jeffrey sangat antusias. Jeff, ini udah sekian lama ya. Dari 2006, mungkin kalau dihitung dengan karir TV kamu, mungkin udah 5 tahun lebih ada di dunia hiburan. Dari TV, iklan termasuk gak, Mas? Ya, iklan, modeling gitu. Di dunia hiburan lah. Udah berapa tahun sekarang? Udah 8 tahun sih kayaknya, dari 2013. 8 tahun ya? Yes. 8 tahun dari Tapi mulai main TV itu di 2015 ya? Main di TV, iya 2015 ya. Jadi maksudnya di depan kamera, acting gitu. Kamu ngelihat gimana sekarang? Kamu tuh apa yang kamu rasakan dari dunia acting ini, dunia seni peran ini, Jeff? Sampai sejauh ini. Selama ada di dunia acting, pertama kali kan di TV, miniseri Keluarga Garuda di Dadaku. Yang disutradarain sama Mas Iva. Good. Mas Iva Isfansyah. Dan ya aku senang banget ada di series sebesar itu. Ada Mas Oka, ada banyak pemain yang benar-benar
yang bisa aku lihat jadi panutan gitu. Wow, nggak nyangka gitu. Aku yang masih SMK kelas 1 waktu itu bisa main bareng mereka. Kayak mimpi aja sih. Dan walaupun di sana juga acting kualitas actingnya masih cetek banget, nggak ada sama sekali malah. Tapi bisa jadi pelajaran sih di sana. Aku nggak nyanyain kesempatan itu, aku jadiin sebagai pelajaran buat di project berikutnya. Itu kan 2015. 2016 aku baru dapat casting Pertaruhan. Setelah Keluarga Garuda di Dadaku. Series dulu terus masuk ke film. Yes, Pertaruhan di tahun berikutnya. Dan pelajaran yang aku dapetin di Keluarga Garuda di Dadaku aku pakai di Pertaruhan. Waktu itu aku mental waktu casting Pertaruhan tuh nothing tulus. Kayak nggak ada yang bisa hilang dari gue nggak bakal rugi apapun, gue kasih semuanya. Dan alhamdulillah Mas Adi, produser dan sutradaranya, Mas Kristo, menerima aku sebagai salah satu pemainnya, dan itu perasaan yang sangat luar biasa. Karena industri film dan mediumnya sendiri itu salah satu, kalau bisa dibilang sih, penyelamat aku sih. Karena medium film tuh aku pakai buat sebagai motivasi, harapan. Bener-bener kalau aku lagi nggak ada semangat atau nggak ada arah, aku nonton film buat cari harapan lagi. Jadi ya film dan industrinya itu yang kalau bisa dibilang emang penyelamat aku sih. Makanya aku bersyukur banget ada di industri ini, bisa ketemu, bisa kerja sama bareng sama Mas Riri, semua filmmaker, dan ya bersyukur banget sih. Oke. Oh iya, jadi kalau sutradaranya Pertaruhan tuh Kristo ya, penulisannya yang Upi ya, penulisan Upi dan supervisi. Oke. Supervisi. Well, itu maksudnya itu dia. Itu mungkin banyak yang bilang sih kalau film pertama itu sangat menentukan gitu. Maksudnya bagaimana kita masuk pertama. Kadang-kadang setelah itu kamu mungkin pergi dulu ke arah lain. Kamu bekerja dengan studio besar yang mungkin kamu bisa cerita sedikit nanti ya bedanya, misalnya kerja dengan rumah produksi yang kecil, dengan produser yang lebih independen gitu dibanding dengan kerja dengan produksi. Tapi jalur yang kamu pilih itu minimal dengan modal pertama kali Keluarga Garuda di Dadaku, kemudian Pertaruhan, itu kayak membentuk basic gitu ya, kayak foundation-nya gitu. Tapi kamu masih menikmati semua proses ini sampai sekarang, Nicole? Masih seru nggak? Seru masih banget, merasa, Mas. Apalagi proses reading dan simulasi scene itu salah satu hal yang paling aku nikmatin sih, karena di sana kita belajar buat nemuin karakternya harus kayak gimana, bangun chemistry sama lawan mainnya, itu salah satu yang paling penting juga. Dan ngobrol sama sutradaranya, walaupun kadang aku juga ketakutan kalau ngobrol sama sutradara, takut salah ngomong, terus dianggap apaan sih nih orang. Masih ada ketakutan kayak gitu sih. Nggak, sebenarnya sih kalau jadi sutradara sama aktor tuh memang kadang-kadang kita sutradara itu kan di kepalanya tuh banyak banget aja. Maksudnya tentu saja aktor itu adalah buat kita tuh adalah orang yang membawa ide kita gitu ya, membawa ide dari film. Maksudnya ide dari film itu dibawa oleh aktor. Jadi bayangkan tanggung jawab lo sebagai aktor itu memang sangat besar. Tapi kadang-kadang director itu seorang aktor itu bisa jalan actingnya itu kalau seumpama aspek lain dari film, ya, sinematografi, ya, antara lain pencahayaan, kamera movement, terus art directing dan lain, itu harus beres juga. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau lagi ngobrol di set gitu, kadang-kadang ya kayak kemarin juga kan kita waktu kerja kan kita diskusi gitu. Sebenarnya kepala gue itu kadang-kadang harus mikirin juga, oke, Jeffrey di sini kalau dia nanya dia begini, berarti gue harus mikirin juga reaksi temen yang lain, lampunya jatuhnya udah enak belum. Jadi kadang-kadang memang menjawabnya mungkin
ya kadang-kadang ada sutradara yang lebih stres gitu. Tapi kita punya waktu, syukurnya kita selalu punya waktu rehearsal dan reading yang cukup memadai. Jadi itu adalah waktu yang paling enak sih. Rehearsal dan reading itu waktu yang paling enak buat kita interaksi lebih banyak. Lo bisa nanya sebanyak-banyaknya dan ketika berada di set, lo usahakan rasanya tuh kayak lo aja. Kayak give it all, berikan aja semuanya gitu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ini lo sekarang, maksudnya sekarang udah menjadi bintang dengan semua pesonanya ya. Maksudnya itu harus diakui. Pagi ini aja nih udah berapa nih? Udah ada 2.400 sekian fansnya Nicole yang ada di sini. Selamat datang semua. Terima kasih udah nonton. Terima kasih dari sini. Dengerin Jeffrey. Kita dengerin Jeffrey dulu ya. Nanti habis itu kita akan balik ke pertanyaan. Selamat pagi semua. Intinya sih gini. Lo tuh kan anak Jakarta Timur, Lubang Buaya ya dulu ya. Yes. Dulu. Sekarang udah pindah ke Bekasi sih. Jadi lo di Lubang Buaya itu dulu tuh masih punya teman-teman di Lubang Buaya, masih ada, masih sering main futsal sama teman-teman di Lubang Buaya. Masih. Mas Riri tahu dari mana? Apa aku pernah cerita ya? Gue punya intel-intel yang beredar. Oke, iya. Jadi masih main sama anak-anak Lubang Buaya? Masih. Kebetulan kalau setiap libur, aku selalu ngajakin futsal teman-temanku yang di Lubang Buaya. Di Halim futsalnya. Dan kebetulan salah satu temanku yang di Lubang Buaya tinggal bareng aku juga di sini. Sekarang. Jadi si Rizal iya. ini, Rizal. Rizal. Asik. By the way, lo maksudnya nih kenapa lo perlu menjaga koneksi dengan teman-teman kecil ini gitu, main futsal bareng, ngumpul bareng, nongkrong gitu. Kenapa sih, Kevin? Kenapa lo mesti tetap sama mereka? Karena mereka nih teman pertama aku, kalau bisa dibilang. Salah satunya ada teman yang dari umur 4 tahun, jadi biar nggak lupa, sebagai reminder aku sih, biar nggak lupa siapa diri aku, karena mereka nih yang lihat aku sebagai Nicole biasa, bukan sebagai Nicole aktor. Jadi mereka nggak sungkan buat bilang sesuatu yang emang mungkin nyakitin hati, tapi emang bener gitu. Jadi mereka sebagai reminder aku sih buat keep grounded dan sebagai macamnya. Dan ada banyak hal yang lo temuin nih. Gue dengar lo kadang-kadang kalau lagi datang gilanya, katanya kadang-kadang suka ngamen gitu sama mereka, jalan-jalan. Kenapa tuh? Gak ngamen juga sih. Paling ikut nongkrong di warkop gitu. Ada temen rumahnya depan gangnya ada warkop. Jadi di sana kita suka makan Indomie bareng setiap pulang futsal jam 12, jam 1 gitu. Dan emang temenan sih sama tukang parkir di perempatan sana, dan sama tukang-tukang bengkelnya kadang ada yang ikut makan juga, ngobrol-ngobrol. Asik-asikan aja sih, Mas. Dan dengan begitu lo tetap ingat lo siapa, kurang lebih gitu ya. Maksudnya nggak ngelupain datang dari mana. Ya itu penting. Dan sebenarnya kalau gue pikir-pikir sih itu mungkin akan berguna banyak buat peran lo, buat acting lo gitu. Yes. Maksudnya itu kadang-kadang mungkin nggak kita sadari, tapi berakting atau seni peran itu kan menggali pengalaman kita sendiri gitu kan. Maksudnya itu yang paling penting. Dan jadinya kita nggak perlu berpura-pura memainkan seseorang, tapi kita mengambil. Dan itu adalah gaya yang gaya acting film yang biasanya kemudian malah bisa lebih mendapat perhatian tuh, Jeff. Kadang-kadang malah ketika seorang pemain memurak-murakkan, berpura-pura untuk menjadi seseorang gitu, justru itu yang kadang-kadang kita bisa rasakan sebagai penonton gitu. Tapi dengan lo, menurut gue ada rasa kayak lo mencoba memberikan apa yang lo alami aja terhadap peran itu gitu. Begitu nggak sih rasanya kalau lagi main? Most of the time kayak gitu, karena banyak pengalaman pribadi aku yang mirip yang ada di skripnya gitu.
Apalagi di skrip-skrip kayak Pertaruhan atau Dear Nathan yang banyak unsur keluarganya. Jadi unsur keluarga dan pertemanan, persahabatan. Jadi buat aku sangat berguna banget sih pengalaman-pengalaman kayak gitu aku pakai di film, dan nggak ngerasa jauh sama karakternya, malah merasa deket gitu, merasa ada kesamaannya. Jadi membantu banget. Iya, dan itu banyak hal sih ya. Maksudnya itu juga membuat lo juga cukup gampang bergaul dengan teman-teman. Kayak ada beberapa teman dekat ya, Jeff. Siapa aja sih teman-teman yang dekat di dunia seni peran seangkatan gitu yang suka nongkrong sekarang? Sekarang siapa? Lo sering nongkrong sama siapa kalau teman-teman aktor gitu, teman-teman pemain? Kalau teman segeng yang umuran ada Kevin Ardiwapa. Oke. Yes. Ya. Terus ada Brian Domani, ada Julio Parengkuan, ada Biowan, terus juga ada Irsyadillah, ada siapa lagi ya? 5 itu sih yang paling dekat, yang paling sering main mereka berlima. Kadang datang ke kosannya Bio, terus pesen dimsum di sana, ngobrol-ngobrol biasa aja kalau lagi libur. Asik sih, asik kita ngobrolin tentang pengalaman pas syuting kayak gimana, asik. Terus approach ke karakternya kayak gimana. Jadi saling sharing aja sih kalau lagi ngumpul. Dan sering juga lo dapat peran barengan ya dengan teman-teman ini ya. Ada beberapa film yang main bareng ya. Yes, salah satunya Kevin. Kayaknya udah 3 film bareng. Dear Nathan, terus Bebas walaupun nggak satu frame. Terus ada Habibie Ainun. Habibie Ainun. Iya. Asik. Oke. Itu Habibie Ainun yang terakhir tuh ya, yang terakhir tayang. Terakhir main sebelum pandemi ini berjalan. Ada film yang lagi ngutang yang udah tinggal main atau sudah selesai semua? Yang selesai syuting tapi belum main gitu. Ada nggak? Ada sih yang tinggal tayang, filmnya Balasya Susatyo. Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, dari karya buku Boy Chandra. Seharusnya April tayang, tapi karena pandemi ini jadi harus dimundurin sampai selesai pandeminya. Oke. Mudah-mudahan segera lewat dan kita bisa, teman-teman semua bisa nonton lagi karyanya Jeffrey Nicole. Amin. Yang baru. Kalau Mas Ridi sendiri apa? Ada karya yang mau tayang kah? Yang lagi dipersiapin ini udah boleh dibocorin belum sih? Kayaknya aku tahu. Belum. Akan ada berita resmi karena sekarang juga ya situasi seperti ini kita juga mungkin harus nunggu dinamikanya kayak apa aja, dan bisa jadi kayaknya semua, maksudnya ini yang kita diskusikan tiap hari, kita tetap ngantor walaupun jarak jauh ya, masing-masing tinggal di rumah, tapi ngantor itu kita usahakan berjalan, meeting, diskusi, mencoba mengantisipasi apapun. Kita punya beberapa plan A, plan B, plan C gitu. Jadi segera, tapi ada 2 film yang akan dibuat Miles mestinya tahun ini. Yang pertama adalah sebuah film action yang akan disutradarai oleh Teddy Suryatmaja. Asik banget deh pokoknya ya, asik banget dia, karya-karyanya kan keren-keren. Dan satu lagi yang rencananya saya sendiri yang menyutradarai. Tadinya semuanya mestinya sudah berjalan pre-productionnya nih, sekarang syutingnya juga sekitar masuk Juni, Juli, Agustus gitu. Tapi ya kita lihat aja, kita lihat situasi. Terus Jeff, lo boleh nanya-nanya juga sih kalau ada yang lo mau tanya-tanya. Tapi gue dulu ya. Oke, siap. Jeff, kalau biasanya kalau kerja acting gitu ya, buat kamu tuh acting itu apa yang jadi urutan atau jadi metode dalam bekerja gitu? Biasanya apa yang kamu baca? Skrip dulu, terus apa? Atau minimal gini, pertimbangan kenapa kamu mengambil sebuah peran? Apa tuh yang paling penting biasanya? Urutannya, urutan ngambil sebuah peran. Kenapa kamu ngambil peran? Terus apa aja urutan persiapan kamu menuju ke sana gitu? Pastinya cerita keseluruhan ceritanya dulu sih Mas, kuat apa enggak, atau aku suka atau ngerasa deket atau enggak, itu sih yang paling penting buat aku. Ada sesuatu dari ceritanya kah yang pengen disuarain, itu juga menurut aku juga
cukup penting. Dan kedua, karakternya, seberapa kuat karakternya ke cerita itu, seberapa besar pengaruh karakternya untuk cerita itu. Iya, mau itu dia muncul 20-30 scene di film itu, tapi impact-nya gede ke ceritanya, aku nggak masalah, suka banget malah kayak gitu. Dan ketiga, waktu persiapan soalnya ngaruh banget mas buat aku persiapin karakternya. Rata-rata yang udah aku dapetin waktu persiapan tuh 2 minggu sampai sebulan itu standarnya mungkin. Sebulan itu udah pas banget sih. Maksudnya begitu ditawarin ke kamu, syutingnya mestinya jangan sampai udah minggu depan gitu ya? Ya, itu jadi tantangan juga sih, jadi beban sih malah, karena bangun chemistry sama lawan mainnya tuh pasti butuh waktu kan kalau bangun chemistry. Apalagi simulasi scene yang mungkin ada 50-60 scene karakternya. Jadi emang butuh persiapan yang kalau bisa dibilang sih minimal sebulan sih buat nyiapin karakternya. Dan keempat, nggak ada keempat. Kayak 3 itu sih yang paling penting menurut aku buat ngambil suatu peran di film. Ya. Dan setelah itu tentu saja dengan waktu latihan atau waktu prep yang ada, kamu biasanya apa? Mesti ngapain minimal yang minimal reading dan simulasi scene itu udah wajib banget. Hangout sama para cast yang lain, sama teman main yang lain itu wajib banget. Dan implementasiin itu sih mas, trait-trait kebiasaan-kebiasaan karakternya yang ada di skrip aku masukin ke kehidupan sehari-hari aku. Misalnya kayak Tan Kidal, misalnya karakternya Tan Kidal, aku mulai dari bukan Kidal. Kamu bukan Kidal ya, kamu biasa. Aku kanan. Iya, mulai dari gosok gigi pakai tangan kiri dan semacamnya. Jadi persiapan fisiknya juga dicoba dicari gitu ya. Juga, iya. Ya kadang-kadang ini yang teman-teman, maksudnya tidak banyak fans atau penggemar tahu bahwa sebenarnya menjadi aktor itu banyak kerja yang harus dijalani gitu ya. Sejauh ini yang paling menantang kamu tuh yang peran yang mana? Semua pasti menantangnya, tapi minimal ada nggak proses yang mungkin kamu mau ceritakan yang paling benar-benar bikin kamu stres, mungkin khawatir dan mikir gitu dalam berapa sih? Udah 13 ya? Berapa film sih sekarang? Udah sampai berapa film? 13 film ya. Yes. Udah 13 film dalam kurang lebih 5 tahun. Ya oke banget tuh karirnya. Itu apa, mana yang paling yang kamu ingat, yang lo ingat paling ketat gitu rasanya, Jeff? Yang paling menantang tuh dari film-filmku mungkin ada pertaruhan pastinya. Terus ada juga salah satunya apa ya? Mungkin salah satunya LSPK. Oke. Iya. Yes. Oke. Wow, itu bakalan jadi kemarin juga kamu udah sempat main sama Joe Taslim, terus ada kayaknya ada fighting choreography yang cukup intens juga di situ ya. Yes, Wise Team. Ya. Oh ya, sama Wise Team. Waduh, gawat tuh. Iya. Oke. Sebenarnya tuh tetap aja sih saya ngelihat menjadi aktor itu kadang-kadang ada peran yang istilahnya tuh kalau di istilah bahasa Inggrisnya gitu ya, title role gitu. Title role. Jadi kamu menjadi title role. Jadi biasanya tuh dia tuh kayak film cerita kayak biopic gitu, atau single karakter yang kuat gitu, dan kemudian bisa dikatakan sentral gitu, tokohnya satu jelas gitu, dan motivasinya sangat jelas mau ngapain dia, dan dia kemudian harus berhadapan dengan rantaian persoalan gitu yang sifatnya
dari dunianya, kemudian manusia, kemudian terakhir dengan dirinya gitu. Dan itu mungkin yang kenapa lo nyebut Elias Pikal, apa judulnya, Exocet ya kemarin. The Exocet. Exocet gitu karena pukulannya. Yes. Gue masih nonton banget tuh Nicole Elias Pikal dulu tuh, kita waktu SMP atau SD atau SMP gitu, kalau dia sedang bertanding itu sekolah dibolehkan libur. Yeah. Iya, jadi bahkan guru-guru pun itu merasa perlu menonton gitu. Jadi kita bisa berhenti sejenak gitu. Atau minimal kalau pertandingan berlangsung malam hari, berarti kita bisa semua bisa dikatakan kayak gang di depan rumah itu biasanya sepi, semua orang ada di dalam, dan kita akan mendengarkan teriakan-teriakan dari dalam rumah gitu ya. Kalau dia bertanding, terus dia punya ibu ya, dan kita semua punya ibu gitu ya, dan dia punya mama yang ada di pinggir panggung gitu. Yep. Itu film yang lo lihat bakal menjadi film istimewa buat lo ya kayaknya. Yep, betul banget. Apa yang lo pelajari tuh dari cerita Elias Pikal tuh? Yang aku pelajarin dari cerita Elias Pikal tuh, kemenangan itu nggak mudah, itu nggak semudah kelihatannya. Mungkin orang lihat ya, oh dia emang petinju, jadi makanya menang juara dunia, emang badannya bagus, bla 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 bla, punya privilege yang lebih, makanya dia bisa kayak gini kayak gitu. Nggak semudah kelihatannya, banyak perjuangan, banyak keringat dan darah di belakang kemenangannya itu. Yeah. Dan perjuangannya itu sih yang menjadikan Elias Pikal project yang spesial buat aku. Dan aku ingat waktu dulu ada acara tinju di TV One setiap minggu. Yes. Aku nonton sama papaku. Dia suka cerita tentang Elias Pikal juga. Walaupun aku dengar dari cerita awalnya, tapi selalu keinget namanya di otak aku. Dan saat mendapatkan proyeknya ini, aku nggak anggap ini proyek remeh, nggak aku anggap enteng proyeknya. Aku anggap yang benar-benar aku anggap serius, dan ini proyek spesial, passion project ini. Jadi nggak boleh miss sedikit pun karakternya. Mungkin itu alasan aku kenapa kerja terlalu keras waktu itu juga. Yeah. Dan secara fisik juga kamu nyiapin diri dengan khusus ya. Rambutnya agak-agak dikeriboin sedikit ya, dibikin hitam. Yes. Gitu. Di perm, kalau nggak salah. Di perm ya. Dan fisik kamu juga sempat belajar gitu. Dan ketemu dengan Elias Pikalnya ketemu. Sama Om Elinya aku ketemu, aku ngobrol panjang sama dia, perhatiin cara dia ngomong, bahasa pakai logat Saparuanya, karena kan Ambon sama Saparua agak berbeda. Logatnya. Aku benar-benar nikmatin dia ngomong sama Tante Rina juga, istrinya selalu ada di samping dia, jadi benar-benar hangat banget sih suasana. Istrinya masih ada dan kehidupan dia cukup naik turun roller coaster juga tuh. Yes, ya Jeff ya. Roller coaster. Dia cerita soal itu semua. Dia cerita semuanya, benar-benar cerita tentang bagaimana dia pernah jadi kayak bouncer bodyguard terpaksa gitu ya. Kalau nggak salah. Betul. Dengan berbagai persoalan. Yep, betul banget. Benar-benar menarik ceritanya, Mas. Terus film itu tertunda aja karena satu persoalan gitu. Yep. Gimana lo? Apa perasaan lo sekarang gitu dengan situasi ini gitu? Maksudnya sekarang? Iya, maksudnya dengan sebuah karya yang sudah begitu dekat, persiapan yang sudah begitu matang, malah syuting tinggal besoknya ya, Jeff? Iya, tinggal besoknya. Udah tinggal besoknya lo syuting gitu, dan semua tim sudah ada, bahkan pekerjaan-pekerjaan pre-pro, art direction, dan itu film periodik ya, Jeff ya, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Betul. Terus di cancel dulu. Gimana perasaan lo waktu itu? Gila gue, karena waktu itu kita udah kerja bebas belum terlalu lama ya. Belum terlalu lama. Kita punya kesan yang luar biasa bekerja, walaupun syutingnya tuh kayaknya cuma 2 hari gitu, tapi prep kita lumayan panjang. Gue ngerasa cukup mengenal lo gitu, etos kerja lo kayak apa. Terus tiba-tiba, dan sangat excited tentu saja,
gue sama Mbak Mira tuh bilang gitu, wah gila dia dapat Elias Pikal luar biasa gitu, ada trailernya pendek gitu ya, dan tiba-tiba tuh kayak sikap lo juga waktu mulai ada publikasi tentang proyek itu juga sangat asik gitu. Apa yang terjadi, Jeff? Apa yang terjadi sih waktu itu? Sayangnya project LSPKAL itu tertunda karena masalah pemakaian aku yang dulu ganja. Itu makanya karena pemakaian aku di rehab dulu, di rehabilitasi. Sangat sayang banget sih karena project itu melibatkan banyak orang. Jadi benar-benar salah satu penyesalan aku juga sih sebenarnya, karena benar-benar ngelibatin banyak orang, passion project banyak orang juga. Dan kamu tentu saja yang berada mungkin di puncak dari semua piramida itu. Iya. Itu jadi penyesalan terbesar sih. Hancur banget sih waktu itu sebenarnya, rasanya hancur banget. Ngerasain pengalaman kayak gitu, harus ngelewatin semua ups and downs-nya. Jadi untungnya selama libur, selama rehabilitasi aku banyak kontemplasi sih, ini bisa lebih buruk dari ini. Jadi aku coba ikhlasin semuanya, coba syukurin semuanya apa yang udah terjadi. Aku jadiin pengalaman itu jadi pembelajaran yang besar buat aku. Jadi pembelajaran yang benar-benar berharga gitu. Nggak aku sia-siain pembelajaran itu. Jadi kayaknya emang udah jalannya harus kayak gini. Yang penting kedepannya aku bisa jadi lebih baik lagi. Aku bisa memaksimalkan lagi semua kesempatan yang aku punya ini buat jadi lebih baik, Mas. Dan ya itu sih yang paling penting. Yang penting aku bisa berubah jadi lebih baik lagi, jadi manusia dan aktor yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan menurut aku sama sih kayak film sebenarnya. Ada naik, ada konflik, ada penyelesaian. Ada krisis, ada klimaks. Klimaksnya kadang-kadang gitu ya, bikin kita kayak pengen keluar gitu, atau kita bahkan kita pengen kencing aja kita tunda gitu kalau krisisnya terjadi luar biasa. Dan sebenarnya kan buat aktor, gue tuh berusaha sekali melakukan riset ya sebagai wartawan amatir nih. Tapi satu hal yang gue nggak terlalu perhatikan adalah tahun ini atau tahun kemarin itu usia kamu tuh berapa aja? Tahun kemarin 2019 usiaku 20 tahun. Iya, tahun ini Januari baru 21. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa yang kamu jalani di dalam karir, menemukan sebuah titik yang kunci gitu di dalam karir itu, kemudian mengalami istilahnya angin kencangnya, badainya juga itu di dalam waktu yang cukup awal gitu. Betul. Dan mestinya itu menjadi benar banget sih, Jeff, masih kesempatan banget menjadi pelajaran yang penting gitu. Maksudnya betul. Tentu saja yang paling tahu itu mungkin kamu dan beberapa orang terdekat kamu gitu. Maksudnya berita di luar macem-macem itu banyak banget, tapi kadang-kadang yang paling tahu tuh kita sendiri gitu. Dan waktu itu ya, waktu kejadian itu gue inget banget gitu, Mira kirim WhatsApp gitu, karena kan kita cukup intens WhatsAppan gitu ya, dan gue juga kirim gitu, dan intinya kita cuma berharap mudah-mudahan Jeffrey baca, mudah-mudahan Nicole baca, bahwa kita paham banget gitu ya situasi ini bisa terjadi, kita bisa berada di dalam sebuah anxiety, ketakutan yang membuat kita punya jalan-jalan yang anak muda gitu, ada akses ini dan itu untuk nyoba, untuk make gitu.
tetapi mudah-mudahan lo kuat lewatinnya gitu. Dan kelihatannya kalau melihat lo beberapa waktu kemudian, hari ini kita ketemu pagi-pagi bulan puasa gitu ya, ngobrol dalam keadaan kondisi yang sangat optimis, dan di sini banyak banget teman-teman yang ngikutin. Mudah-mudahan lo akan melihatnya sebagai jalan yang baru dan spirit yang baru gitu. Dan thank you banget waktu itu memang kan kita udah ngerti lah nggak dibales gitu ya, tapi gue menemukan sebuah reportase gitu tentang sidang lo gitu, dan di situ lo menitipkan salam buat kami gitu, dan menceritakan tentang pengalaman main di film bebas yang lucu banget. Itu menjadi kayak semangat juga gitu buat kita gitu. Dan ya jadi ya. So, sekarang Elias Pikal, Exocet, apa kabar? Ya, siap. Aku lagi nunggu update-annya. Belum tahu juga sih sebenarnya. Semoga yang terbaik buat project-nya. Tinggal menunggu aja sih, Mas. Oke. Dan tentu saja masih banyak kemungkinan lain buat kamu untuk menemukan peran yang tentu saja cerita seperti cerita Elias Pikal ini kok penting banget rasanya diceritakan. Dia datang dari sebuah tempat di Saparua ya, tempat yang indah banget. Gue belum pernah ke sana sih, tapi gue sering dengar tentang itu. Dan zaman dulu kami suka nonton Elias Pikal, itu diceritakan tempat itu dengan sangat istimewa gitu. Dan ya penting gitu. Terus dia title juara dunianya beberapa kan ya, gitu. Dan penting banget kehidupan dia juga ya, mungkin kayak kehidupan yang sedikit sisi kehidupan yang mungkin lo juga udah alami beberapa waktu yang lalu juga ada di situ. Kesamaan. So I wish you luck, mudah-mudahan bisa. Oke. Kalau mau gantian, lo mau nanya apa mau gue? Oke. Aku mau gantian nanya tentang filmmaking. Ya. Karena aku tertarik banget sama filmmaking, pembuatan cerita, directing. Ya. Dan mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan yang bakal aku tanyain. Yang pertamanya, proses kreatif Mas Riri membuat cerita itu seperti apa, dan apa yang harus diketahui saat menulis. Oke. Sebenarnya sih cerita itu, Jeff, cerita itu tentu saja dia tidak bisa langsung jadi begitu aja. Kadang-kadang kita sebagai, maksudnya kayak kebetulan aku sama Mbak Mira kan kerja di sebuah perusahaan, maksudnya berpartner di Miles Films, dan kerjaan kita itu mencari cerita. Tetapi mencari cerita ada 2. Yang pertama bisa datang dari kami sendiri, bisa juga datang dari pihak lain gitu ya. Misalnya kita menemukan buku atau ada orang yang memperkenalkan karyanya, kemudian kita diskusikan, kemudian bisa dikembangkan menjadi film. Prosesnya tentu saja berbeda-beda juga. Nah, saya itu paling senang berproses itu dengan pergi gitu, traveling ke tempat itu. Dan misalnya dunia ceritanya tuh di mana, atau dunia ceritanya seperti apa. Saya biasanya lebih cenderung untuk bertemu gitu. Ketemu orang, duduk agak lama dengan dia. Misalnya kayak waktu Sekolah Rimba itu, kita punya buku gitu ya yang sudah selesai. Tapi biar bagaimanapun, gue merasa gue perlu banget untuk datang ke tempat itu untuk bisa merasakan bagaimana si tokoh utama cerita itu bisa tiba ke tempat itu. Nah, di Rimba di Taman Hutan Bukit 13 itu jauh banget tempatnya gitu, dan kita harus melalui perjalanan mobil 3-4 jam, terus kita jalan kaki sekian jam, kemudian untuk bisa masuk ke kawasan mereka pun kita harus melalui ritual dan prosedur adat gitu, dan disitulah cerita itu terkumpul gitu ya. Dan itu adalah cara yang gue percaya lebih organik gitu, lebih organik dalam menemukan cerita. Resikonya juga ada. Kadang-kadang filmnya tuh banyak juga yang mengkritik ini, dan kadang-kadang filmnya katanya jadi terlalu serius atau terlalu jadi kayak film dengan misi sosial yang terlalu kental gitu. Jadinya
aspek hiburannya malah kadang-kadang agak di bawah gitu. Tapi tentu saja ini kan bagian dari proses pencarian cerita di mana kita biasanya punya tim gitu ya di Miles itu, dan dengan memberikan sudut pandang yang beda-beda dalam memberikan ceritanya gitu sih kira-kira gitu. Nice. Berhubungan sama itu tadi menarik banget soal misi sosial dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah film harus selalu ada statement yang ingin disuarakan oleh sutradara atau boleh sebagai hiburan aja? Lain tempat, lain cerita pasti, dan setiap orang pasti berbeda-beda juga motivasinya gitu. Dan mungkin lu sebagai aktor juga merasakan ini kan, bahwa setiap tempat berbeda. Dalam sejarahnya film itu terbangunnya itu dari kombinasi ini juga, Jeff. Jadi tidak mungkin juga semua film itu punya statement yang terlalu kuat gitu. Tetapi begini, kalau sebagai sutradara, menurut saya harus sutradara harus mencari siapa dirinya di dalam cerita, ya, mencari gagasan-gagasannya di dalam cerita gitu. Dan kemudian dia bisa mengungkapkan itu, dia akan menemukan itu di dalam proses gitu. Gitu. Jadi penting sih, itu yang bikin kita bergerak kan, itu yang bikin kita jalan gitu kan. Nah, satu hal nih, gue ngikutin Instagram lo kan. Ya. Gue suka banget itu dengan karya-karya fotografi lo gitu. Ada banyak mata cara pandang yang menurut gue kayak punya lo mencoba mengatakan apa sih dengan foto-foto itu. Kadang-kadang ada bagian yang lo foto mata lo keluar, tapi kadang-kadang lo meminta seseorang setelah lo memposisikan diri lo di satu tempat gitu. Buat lo fotografi Instagram itu apa? Dari foto-foto yang aku post sebenarnya nggak selalu sih. Kadang ada sesuatu yang pengen aku katain tapi nggak lewat caption atau nggak lewat kata-kata, nggak secara verbal, tapi lewat fotonya itu sendiri. Kayak misalnya ada satu momen di mana aku nggak peduli banget sama dunia apa ya, dunia selebriti ini. Ada masa-masanya kayak gitu. Aku post foto yang menurut aku ini menggambarkan situasi hati aku yang paling deket sama keadaan sekarang. Misalnya kayak aku nggak menunjukkan muka, yang berarti aku emang lagi nggak peduli. Masuk akal nggak, Mas? atau kayak gitu sih, Mas. Karena ada statement tersembunyi yang pengen aku sampaikan lewat foto itu. Dan sering juga aku post foto karena itu bagus gitu. Kayak gitu sih. Karena indahnya dunia, karena kalian harus keluar banyak, dunia nggak di HP doang, keluar lihat ke atas. Itu penting banget buat cari inspirasi, cari motivasi hidup, cari harapan baru lagi. Kayak gitu sih, Mas. Dan itu kalau dilihat, maksudnya itu jadi kayak galeri yang sebenarnya balik ke pertanyaan, ke diskusi kita tadi tentang statement gitu kan. Iya nggak sih, kayak kadang-kadang tuh tidak mungkin kita nggak punya sesuatu yang kita ingin katakan gitu. Betul. Maksudnya kalau lo sedang memainkan peran gitu, itu lo harus sepakat nggak dengan tokoh yang lo mainkan? Sejauh ini aku selalu setuju sih. Selalu ada setuju dan nggak setujunya. Misalnya kayak karakter aku di Habibie Ainun, Ahmad, walaupun pemikiran dia cukup ekstrim ya, tapi dia ada benernya juga, di mana masyarakat terlalu judgmental, terlalu pandang sebelah mata. Sebenarnya aksi dia nggak salah pengen keluar dari Indonesia, tapi mungkin sedikit ekstrim aja buat kebanyakan orang yang ingin membangun negaranya. Jadi ada setuju dan nggak setujunya, nggak
kayaknya nggak pernah 100% setuju juga sih, dan nggak pernah 100% nggak setuju. Dan itu sih yang menarik buat aku selamin ke karakter, ke pemikiran karakternya. Tapi misalnya kayak waktu kita di Bebas ya, maksudnya lo jadi orang yang bullying other people, bahkan mengheras perempuan gitu. Apa itu itu bukan sesuatu yang lo yakini pernah lo alami, atau bagaimana cara, mungkin lo bisa share ke teman-teman bagaimana caranya lo masuk ke situ? Mungkin itu di karakter itu aku 98%-nya aku nggak setuju, karena cara dia menghadapi cara dia nge-treat orang itu sangat-sangat ekstrim, ke cewek, kayak nge-harass cewek, terus malakin anak yang lebih lemah dari dia. Itu benar-benar nggak setuju sih sebenarnya. Tapi aku bikin di karakter itu dia punya daddy issue sih sebenarnya. Iya, karena perlakuan bapaknya mungkin kurang ngasih kasih sayang ke dia. Jadi mungkin dia ngelakuin perbuatan kayak gitu di luar rumah. Itu sih yang aku jadiin motivasi selama acting, walaupun nggak ditulisin di skrip, aku coba aja bikin sendiri-sendiri. Oke. Iya sih, dan ya maksudnya itu pengalaman yang lo bikin untuk tokoh itu dan kemudian lo adapt ya. Ya, kita ada waktu sedikit ngelihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Banyak banget nih. Wow. Oke. Pertama ya. Nih, gue pilih satu deh. Selama kuarantin, dari Yulia Trika. Selama kuarantin, apa sih yang paling dikangenin dari masa syuting, Nicole? Oke, selama kuarantin apa yang paling dikangenin? Selama syuting tuh yang paling aku kangenin adrenalin rush-nya selama action, dengar kata action itu kayak harus dapet nih, kayak perasaan itu yang paling aku kangenin sih selama kuarantin. Karena selama kuarantin kelewat santai, jadi itu yang paling dikangenin, adrenalin rush selama syuting, dan of course bercanda-canda sama karakternya, sama cast yang lain, itu juga aku kangenin sih. Terus kira pertanyaan yang seru-seru ya nih. Oke. Bang, kok ganteng? Bang Nicole kok ganteng? Jadi ntar dulu, lo tuh orang Sumatera Barat kan? Betul. Tapi lahirnya dari Jakarta. Lahir di Jakarta. Terus pernah nanya nggak sama bokap nyokap, nama Jeffrey Nicole itu dari mana? Karena papa itu punya selera yang agak barat-barat gitu kayaknya. Iya. Barat-barat ya? Iya, dari keluarga papa tuh punya selera agak barat-barat gitu. Sebenarnya, dan nama papa juga sebenarnya John Fitzgerald Kennedy. Wow, John Fitzgerald Kennedy. JFK. Tapi dia ganti jadi John Henry karena terlalu ngikutin. Gila, dia kalau ke Amerika itu lucu banget loh itu. Kalau bokap ke Amerika tuh, gue ngebayangin di bandara petugas imigrasi itu akan sangat mengapresiasi dia, dan mungkin tidak perlu ditanya lagi tuh bokap lo tuh. Silakan Pak, masuk Pak. Silakan masuk. Presidennya gitu. Gila, seru banget. Oh, jadi dari situ ya kemudian bisa kita mengerti ya kenapa ya. Oke, ini pertanyaan serius nih dari Mbak Mira. Oh, dari Mbak Mira soal kontrak panjang dengan PH kontrak besar. Panjang dengan PH besar, ya. Kalau boleh ke depan free aja deh, biar bisa kerja bareng dengan siapa-siapa aja. Gitu. Gimana komentar lo soal Mbak Mira, kalau kontrak panjang ya, sebenarnya dengan kontrak panjang aku nyari rumah sih sebenarnya buat aku bernaung. Ya, itu sih yang aku cari sebenarnya.
Dan kebetulan di PH aku yang sekarang aku nemuin rumah, bener-bener kayak ke keluarga di sana. Dan sebenarnya produserku Pak Wiki juga benar-benar orang yang satu frekuensi sama aku soal selera film, dan aku juga banyak belajar sama Pak Wiki. Jadi berterima kasih banget sih sama Pak Wiki udah bisa nerima aku sebagai keluarga di screenplay. Dan buat kerjasama bareng nih sama Mbak Mira, aku emang pengen banget, gila. Bener-bener karena kan Mbak Mira sama Mas Riri salah satu filmmaker yang menurut aku salah satu filmmaker yang jadi panutan aku gitu. Karena film-film Mas Riri sama Mbak Mira ngasih aku inspirasi juga, ngasih aku harapan. Jadi pengen suatu saat bisa kerja sama bareng kayak gitu. Tapi suatu saatnya itu berapa lama lagi, Jeffrey Nicole? Itu aku belum tahu pasti kalau itu. Tapi rumah kamu bukannya udah dapet rumah? Maksudnya udah tinggal di rumah? udah. Gimana tuh Mir? Tekniknya gimana nih supaya Jeffrey bisa punya, atau mungkin kita harus berteman baik dengan Wiki kali ya, dengan Pak Wiki gitu ya. So, project yang cukup exciting buat kamu ke depan apa yang bakalan kamu look up? Project yang menarik, yang sebenarnya dari Februari udah aku lagi persiapan dari Februari, Mas. Judul kayaknya belum aku bisa kasih tahu, tapi salah dua pemainnya itu ada Pevita Pierce sama Dimas Anggara. Ini salah satu passion project aku juga, karena filmmakernya ini bener-bener salah satu yang aku jadiin panutan juga, yang jadi inspirasi aku juga. Ada banyak yang terlibat di sana, dan Mbak Upi. Aku belum bisa sebut yang satunya lagi. Jadi ya, ini sih yang paling aku tunggu setelah COVID nanti. Ini semoga bisa secepatnya syuting, bisa aku selesain dan aku lihat hasilnya kayak gimana. Bener-bener excited banget sama project ini, passion project. Terus ini kalau hari-hari begini nonton film, tapi kamu tuh baca buku nggak? Kamu suka baca nggak? Sebenarnya aku baca, tapi nggak sering dari medium buku sih. Buku terakhir yang aku baca mungkin Harimau-Harimau atau Sapiens. Keren banget tuh, Harimau-Harimau itu salah satu buku favorit gue itu keren banget. Secara karakter, secara tokoh, dan dunia cerita yang dia bangun, intensitasnya tuh kerasa banget. Itu kamu nikmati, kamu bisa menikmati buku itu. Itu genre yang paling aku nikmatin sih, kayak historical, terus kayak gitu. Atau Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan. That's good. Kemarin Seno Gumira Aji Dharma bikin sebuah cerpen yang dimuat di Kompas, judulnya Macan. Kalau ada kesempatan, coba deh cari. Itu kayak, maksudnya bukan harimau-harimau, tapi dia bicara tentang Sumatera, tentang harimau juga, tapi dalam konteks yang lebih hari ini. Jadi itu juga keren kalau ada kesempatan. Musik lagi denger apa musik? Kalau musik sendiri, aku lagi dengerin hip hop sih. Hip hop, salah satu rappernya tuh namanya JID. Dia di album dia selalu menceritakan tentang kehidupan dia sih. Jadi nggak hanya lagu rap, tapi sebuah puisi juga sih menurut aku. Dan itu banyak isinya yang menarik buat aku, yang aku baca dari liriknya menarik banget. Rap Indonesia, hip hop Indonesia dengerin nggak? Belum terlalu dengerin, tapi Iwake Asik. Bebas. Iwake paling favorit aku. Iwake bakal ngeluarin sesuatu nih dalam waktu dekat, gue denger ya. Jadi kita bisa look up itu juga ya, dia mau keluarin sesuatu yang baru. Ada aku pengen nanya lagi dong, Mas. Kenapa judulnya Bebas? Apakah disamain sama soundtracknya atau? Sebenarnya Bebas itu spirit yang paling tepat gitu ya untuk cerita
6 anak perempuan ini gitu, geng mereka itu. Dan memang betul tahun 90-an ketika setting film cerita itu, Bebas itu adalah lagu yang ikonik banget gitu. Kita semua tuh waktu itu sangat menjadikan itu kayak theme song kalau lagi ngumpul gitu. Dan itulah yang menjadi. Dan ternyata spiritnya kan semua tentang kebebasan menentukan jalan hidup kita sendiri gitu. And that's the movie is all about gitu. Yeay. Dan seneng banget kita bisa punya waktu bekerja sama, dan seneng banget gue bisa ngobrol pagi ini gak kerasa 1 jam kita udah di sini. Ya, thank you banget ya. Terima kasih banyak, Mas. Jadi pandemi selesai sih, obviously lo mau buru-buru langsung cari set film dan mulai adrenaline ride berikutnya ya. Yep. I can feel that. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama-sama. Kemarin kita habis ngobrol sama Modi dan dia juga cerita seru banget bekerja sama dengan Nicole. Wah, makasih Modi. Bakalan seru banget nanti. Yes. Oke, Nicole, kita ketemu lagi ya. Terima kasih teman-teman. Sorry banget semuanya, tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan karena ceritanya Nicole asik banget dan sangat menyenangkan ada di sini pagi ini. Semoga semua akan lebih baik setelah ini ya, Nicole. Amin. Dan kita ketemu lagi. Thank you banget. Sampai ketemu ya. Mas Riri. Salam ketemu. Semua. Salam ke semuanya. Sehat-sehat. Thank you.